warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hubungan makanan dan kesehatan. Nah, ada yang tahu nggak apa maksud dari hubungan makanan dan kesehatan? Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, maksud dari hubungan makanan dan kesehatan itu adalah apapun yang kita makan itu akan bergantung dan berdampak kepada kesehatan kita. Nah, karena fungsi dari makanan itu sendiri sebagai sumber energi, pembentukan sel baru, mengganti sel-sel yang rusak, dan juga mengatur tubuh kita agar tumbuh dan berkembang secara normal. Lalu, apa upaya kita agar semua itu bisa tercapai? Ya, benar sekali, dengan makan makanan yang bergizi, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan juga air. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri fungsinya yakni sebagai sumber tenaga, sumber panas, dan juga cadangan makanan. Nah, karbohidrat bisa kita jumpai di makanan seperti gandum, beras, jagung, sagu, dan juga ketela pohon. Yang kedua ada lemak. Lemak sama fungsinya nih sebagai sumber tenaga, sumber panas, dan juga sebagai cadangan makanan. Nah, lemak bisa kita jumpai di daging, minyak, ikan, susu, dan keju. Itu termasuk lemak hewani. Lalu di lemak tumbuhan ada kelapa, kemiri, advokat, dan juga kacang tanah. Lalu yang ketiga ada protein. Protein ini berfungsi sebagai pertumbuhan, zat pembangun, dan juga pengganti sel tubuh yang rusak. Nah, protein juga terbagi dua, yakni hewani dan juga nabati. Protein hewani bisa kita dapat dari susu, hati, daging, ikan, udang, dan juga keju. Sedangkan protein nabati bisa kita jumpai di kacang-kacangan, jagung, tempe, tahu, dan kedelai. Lalu yang keempat adalah vitamin. Vitamin itu berfungsi sebagai zat pengatur dan juga pelindung tubuh. Nah, vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan juga K. Nah, di vitamin A kita bisa dapat dari sayur-sayuran, vitamin B dari beras merah, vitamin C dari jeruk dan jambu, dari vitamin D bisa dari susu, minyak, dan juga sinar matahari. Vitamin E bisa dari minyak kelapa, susu, dan kecambah. Dan vitamin K bisa dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Nah, yang kelima ada mineral. Mineral itu berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Nah, mineral ini bisa kita dapatkan dari susu, ikan, sayuran, dan juga kacang-kacangan. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah air. Nah, kita tahu kan kita tidak bisa hidup tanpa air, karena air itu sendiri sangat banyak fungsinya. Yang pertama melarutkan zat makanan, yang kedua melancarkan pencernaan kita, dan yang ketiga mengatur suhu tubuh. Nah, jadi jika kita ingin mempunyai tubuh yang sehat, maka kita juga harus makan makanan yang sehat dan juga pastinya bergizi, dan selalu menjaga kebersihan. Baiklah, apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan?
Nah, jika ada yang belum paham, anak-anak ibu bisa mengulangi kembali video yang telah ibu jelaskan ya. Nah, berikut ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Jangan lupa ditulis di buku tulis dan difoto lalu dikumpulkan oleh ibu ya. Selamat mengerjakan. Baiklah, kita simpulkan ya pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalau kita ingin mempunyai badan yang sehat, kita juga harus makan makanan yang sehat. Karena makan makanan yang sehat akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Karena tubuh kita mendapatkan gizi yang seimbang. Seperti apa tadi? Seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan juga mineral. Menjaga kesehatan tidak hanya dengan menjaga makanan, juga bisa dengan menjaga kebersihan. Contohnya seperti mandi 2 kali sehari dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.